Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum minal akhirati hum ghafilun. Di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-7 Allah berfirman, ya'lamuna zahiran. Betapa banyak manusia itu mengetahui atau pandai minal hayatid dunya, manusia pandai dalam hal dunia, wahum minal akhirati, dan mereka terkait dengan akhirat, hum ghafilun, mereka lalai. Dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-7 ini Allah memberikan petunjuk kepada kita betapa banyaknya manusia sangat pandai di dalam dunia, atau manusia masih mementingkan keduniaan dibanding dengan akhirat. Tadi dalam sholat subuh kita di rakaat yang kedua, sang imam membacakan satu ayat, Sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Sepertiga minal awwalin. Jadi yang selamat, yang bahagia, sullatum minal awwalin. Sepertiga dari golongan orang-orang yang dahulu, orang-orang yang beriman yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sullatum minal akhirin, dan sepertiga dari golongan orang-orang yang terakhir. Jadi yang akan selamat dari jumlah sekian banyaknya manusia yang ada di muka bumi ini, maka yang selamat hanya sullatum, hanya sepertiga. Yang 2/3-nya dia lupa dengan akhirat. Nah, jadi ada manusia yang banyak dia hanya mementingkan kehidupan dunia, dia pandai dalam kehidupan dunia, tetapi terkait dengan akhirat hum ghafilun, banyak yang lalai. Sampai Allah berfirman, sullatum minal akhirin, sepertiga dari golongan manusia yang terakhir. Nah, itu yang selamat. Yang 2/3-nya, lah ini yang lalai terhadap kehidupan dunia. Ibnu Katsir mentafsirkan surah Ar-Rum ayat 7 ini, wallahi la balagha min ahadihim bid dunyahu ayyuqallibad dirham ala dhufrihi fayuhbiruka bi waznihi wa ma yuhsinu an yusallaha. Ini jadi wallah, demi Allah, kata Ibnu Katsir, la balagha min ahadihim, ada yang ilmunya terkait dengan bidunya, bahkan yuqallibat dirham, bahkan sampai dia sudah bisa mengetahui kadar dirham, kadar keuangan, ala dhufri, hanya dengan hitungan kuku. Ini sawah ini panennya dapat sekian ton. Nah, ini manusia pintar. Oh, ini kalau dijual ke sana dapat sekian. Wah, ini begini cara mengatasi masalah di dunia ini begini. Jadi hanya dengan hitungan jari atau hanya dengan ketukan kukunya manusia pandai. Wa ma yuhsinu an yusalla, tetapi sementara dia tidak paham terkait dengan tata cara sholat. Wah, ini Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, aku hanya melaksanakan yang wajib dan berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, apakah aku masuk surga? Rasul menjawab, iya. Berarti ibadahnya enggak banyak.
ibadahnya hanya yang wajib tetapi berusaha untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, maka hamba ini masuk surga. Ya percuma juga pandai dalam agama, tahu tetapi tidak melaksanakan, ya percuma. Tahu agama tetapi masih melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya percuma juga. Berarti masuk juga ghafilun, pandai tetapi ghafilun, lalai terhadap akhirat. Sudah tahu tetapi masih tetap berusaha dilanggar, berusaha melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, ini percuma. Alangkah lebih baiknya seperti sebagaimana sahabat, aku hanya melaksanakan yang wajib dan tidak melaksanakan yang dilarang oleh Allah. Masuk surga? Iya, masuk surga. Nah, inilah yang cerdas. Dia tidak terlalu pandai, yang penting yang wajib laksanakan, yang dilarang dijauhkan. Nah, ini. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mabalagha ilmina." Wala taj'alid dunya, ya Rab, inilah salah satu doa Rasulullah. Jangan engkau jadikan dunia itu akbar hammina, tujuan yang paling besar dalam hati kami. Wala mabalagha ilmina, termasuk juga ilmu kami. Nah, ini. Jadi itu jangan sampai hidup di dunia ini hanya mementingkan dunia dalam hati kami, itu jangan sampai. Nah, inilah salah satu doa Rasulullah, supaya pun juga memperhatikan kehidupan di akhirat, karena kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang hakiki, tidak ada kematian setelahnya. Jadi fa'ahyakum, awalnya kita mati, fa'ahyakum, kemudian dihidupkan, dimatikan, nanti dihidupkan lagi di akhirat. Ya, maka setelah di akhirat tidak ada kematian. Nah, ini. Makanya Rasulullah itu berdoa, wala taj'alid dunya, jangan engkau jadikan dunia ini akbar hammina, jangan sampai jadikan tujuan yang paling besar. Wah, ini dunia ini. Karena masih ada kehidupan akhirat, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi. Maka dari itu di dalam surah Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Alangkah lebih baiknya kita selalu minta ilmu, minta hidayah kepada Allah. Rabbi zidni ilma. Ilmu apa? Ya ilmu terkait dengan ad-din, ilmu terkait dengan perintah Allah, ilmu terkait dengan larangan-larangan Allah, sehingga ketika kita sudah tahu, oh ini dilarang, oh ini yang diperintahkan oleh Allah, kemudian kita perhatikan larangan dan perintah itu, itulah orang yang cerdas, itulah orang yang tidak ghafilun, itulah orang yang sullatum minal akhirin, termasuk sepertiga golongan dari orang-orang yang di akhir. Itulah orang yang akan selamat, yang akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipandaikan oleh Allah dalam hal agama, dimudahkan melaksanakan perintah Allah dan dijauhkan dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.